Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Novia Elok Rahmahayati dari kelas Magister PAIB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan hasil review saya terhadap buku karangan Muhammad Syahrur yang berjudul The Quran Morality and Critical Reasons sebagai salah satu tugas pemenuhan mata kuliah pendekatan studi dalam kajian Islam yang diampu oleh Ustadz Haji Muhammad Yahya MAPHD. Jadi di dalam buku karangan Muhammad Syahrur yang berjudul The Quran Morality and Critical Reason ini terdapat beberapa chapter. Jadi saya akan mereview dari beberapa chapter tersebut, namun tidak secara mendalam untuk per chapternya, mungkin lebih menekankan pada teori yang dihasilkan oleh Muhammad Syahrur yang sangat kontroversial, yaitu teori limit. Jadi sebelumnya buku ini merupakan buku terjemahan, buku aslinya dalam bahasa Arab, dan saya mohon maaf apabila nanti dalam mereview masih kurang maksimal karena masih terdapat banyak sekali keterbatasan dan saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan review-review ke depannya. Oke, langsung saja. Jadi di dalam buku yang berjudul The Quran Morality and Critical Reason ini ada 6 chapter. Yang pertama ada Al-Islam and Al-Iman. Jadi pandangan Muhammad Syahrur mengenai Islam dan iman itu seperti apa. Pastinya berbeda dengan konsep iman dan Islam konvensional yang sudah kita tahu sejak dulu dari ulama-ulama terdahulu, pastinya berbeda. Jadi bagaimana nanti akan kita ketahui selengkapnya. Chapter kedua ada tentang the sunnah of the prophet. Jadi pandangan Muhammad Syahrur mengenai sunnah dari Nabi atau biasa disebut hadis Nabi itu seperti apa dan bagaimana. Nah, akan direview pada chapter kedua ini. Chapter ketiga ada konsep tentang revelation atau konsep wahyu. Chapter keempat ada the theory of limit. Nah, ini teori yang sangat kontroversial dan sangat terkenal dari Syahrur sendiri, di mana dia sangat berani untuk mencetuskan teori ini menggunakan metodologi dan pendekatan yang dia miliki yang sangat berbeda hasilnya dengan teori-teori konvensional atau teori-teori ulama klasik terdahulu. Bagaimana selengkapnya akan kita ketahui pada review nanti. Chapter kelima ada tentang Women and Islamic Law. Jadi chapter 5 ini membahas tentang kesetaraan gender menurut pandangan Syahrur itu bagaimana. Pastinya juga berbeda dengan pendapat ulama konvensional atau ulama klasik. Dan chapter ke-6 ada tentang political Islam, tapi kali ini tidak akan saya bahas untuk chapter ke-6. Oke, jadi langsung saja. Sebelum kita masuk review per chapter dari buku ini, kita ketahui dulu lah siapa sih sebenarnya Syahrur itu. Oke. Jadi nama lengkapnya adalah Muhammad Syahrur bin Daid. Dia lahir di Solihiyah, Damaskus, negara Syria pada 11 April tahun 1938 ketika negeri tersebut dijajah oleh Perancis. Ayahnya bernama Daid ibnu Daid Syahrur dan ibunya bernama Siddiqiyah binti Solih Filyun. Nah, si Syahrur ini anak kelima dari keluarga Sunni yang memutuskan untuk tidak mengirim putranya ke Kutab dan madrasah setempat, tetapi ke sekolah dasar dan menengah negeri sekuler di Al-Midan. Jadi orang tua Syahrur, terutama ayahnya, itu memutuskan untuk tidak menyekolahkan Syahrur di sekolah yang berbasic agama atau kalau zaman dulu disebut kutab atau madrasah, tetapi lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah sekuler atau kalau kita bilang sekarang ya sekolah umum gitu ya. Syahrur childhood was the spent in a liberal atmosphere in which, jadi masa kecil Syahrur itu dihabiskan dalam situasi dan kondisi yang atmosfernya itu liberal gitu. Even though his father observed the ritual of prayer and fasting and went with his son on the Hajj in 1946. Jadi meskipun seperti itu, keluarga Syahrur, terutama ayahnya itu tetap menjalankan ritual-ritual keagamaan, ya seperti sholat, puasa, dan bahkan sempat pergi haji bersama anaknya pada tahun 1946.
His father taught him that the goodness of a religion can only be measured by its practical and moral implication, it's not spiritual efficacy. Jadi ayah Syahrul itu selalu mengajarkan kepada Syahrul bahwasanya kebaikan dari suatu kegiatan beragama itu hanya bisa diukur dari practical and moral implication, nilai moral dan praktiknya, bukan melalui spiritual efficacy atau atau inti dari spiritual itu sendiri. Jadi seperti itu ayah Syahrul mengajarkan kepada anak-anaknya. Oke, untuk selanjutnya masuk ke riwayat pendidikan Muhammad Syahrul. Pada Maret tahun 1958, Syahrul berangkat ke Uni Soviet untuk belajar di Faculty of Engineering Moscow Engineering Institute. Pada tahun 1964, dia mendapatkan gelar diploma di bidang teknik sipil dan dari fakultas tersebut. Nah, tahun 1965 dia diterima sebagai pengajar di Universitas Damaskus dengan berbekal ijazah diplomanya tadi, dan 1969 pihak universitas akhirnya mengirim Syahrul ini belajar ke National University of Ireland di University College Dublin di Republik Irlandia untuk mengambil program magister dan doktor dalam bidang yang sama seperti dia yang diambil ketika dia diploma, yaitu bidang teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan, soil mechanics and foundation, dan mendapatkan gelar magister pada tahun 1969. Gelar doktornya didapatkan pada tahun 1972 dari universitas yang sama. Dan setelah menyelesaikan studinya di Ireland, pada tahun itu juga Syahrul kembali ke Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus untuk menjadi pengajar di sana. Jadi kalau melihat dari riwayat pendidikan Muhammad Syahrul sendiri, memang tidak ada sama sekali basic pendidikan dia yang berbau agama gitu ya. Pasti dia sekolahnya di ranah umum terus, sampai kuliah pun juga yang diambil jurusan sains, teknik sipil, teknik pertanahan gitu. Ya, kenapa nanti kok dia bisa sangat berani untuk mengambil pemikiran-pemikiran yang ekstrim dalam bidang agama? Ya, nanti akan kita lihat selanjutnya. Oke, selanjutnya dalam studi keislaman, Syahrul belajar secara otodidak. Dia tidak memiliki pengalaman pelatihan resmi apapun atau tidak pernah memperoleh sertifikat apapun dalam ilmu-ilmu keislaman. Nah, Syahrul tergolong pemikir yang gigih. Secara sendirian, dia harus menghadapi berbagai kecaman dan ancaman yang ditujukan kepada dirinya karena ide-idenya yang sangat berani. Saat ini, ia tengah menjadi objek kritikan di dunia Arab. Jadi ada beberapa buku yang sempat ditulis oleh Syahrul, kemudian buku itu dibalas oleh ulama-ulama di dunia Arab untuk mematikan atau menyerang pemikiran-pemikiran Syahrul itu. Jadi Syahrul menuangkan pemikirannya ke dalam buku, kemudian diserang melalui buku juga oleh para ulama-ulama. Nah, di antara buku-buku untuk menyerangnya ada Nahwu Fiqhil Jadid, Mujarrad Tanjim, dan Tahafut Al-Qiraah Al-Muhasirah. Di Moskow, Syahrul mulai mengenal pemikiran Marxism dan tertarik serta terpengaruh oleh pemikiran Friedrich Hegel dengan dialektikanya dan Alfred North. Meskipun bukan seorang penganut Marxism, namun Syahrul rupanya tertarik terhadap teori-teori Marxis yang kelak mempengaruhi pemikiran dan karya-karyanya termasuk dalam tema-tema Islam. Jadi si Syahrul ini bukan seorang yang penganut Marxism, tetapi dia tertarik terhadap pemikiran Marxis yang nantinya sedikit banyak juga mempengaruhi dalam pencetusan tema-tema Islam gitu ya. Sedangkan di Ireland tahun 1980, Syahrul bertemu dengan seseorang bernama Ja'far Dick Albab. Nah, Ja'far Dick Albab ini merupakan seorang guru sekaligus teman dia dalam bidang linguistik. Pada saat itu, perbincangan di antara keduanya mengenai masalah bahasa atau linguistik, filsafat, dan Al-Quran berlangsung sangat intensif. Nah, ini awal mula Syahrul tertarik untuk jauh mengkaji semua hal tersebut. Nah, metode linguistik ini nanti juga yang digunakan Syahrul sebagai salah satu pendekatan dan metode yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, seperti itu.
Kemudian mengenai metodologi penafsiran yang digunakan oleh Muhammad Syahrur. Metodologi penafsirannya sering disebut sebagai al-manhaj at-thoriqil ilmi atau metode historis ilmiah, di mana metode ini berasal dari pemikiran tokoh-tokoh linguistik yang menjadi rujukannya. Salah satunya ya tadi teman sekaligus gurunya Ja'far Digh al-Bab. Dalam penafsirannya, Syahrur itu selalu berangkat dari analisa teks yang pertama. Nah, setelah menganalisa teks, kemudian dia menguraikan teksnya dari aspek semantik, filsafat bahasa, termasuk analisis sintakmatis, paradigmatis, dan historisnya. Jadi sangat lengkap sekali diambil atau dilihat dari berbagai perspektif. Setelah itu baru dia menyimpulkan pemahaman baru tentang isi kandungan Al-Quran tersebut. Nah, contoh sederhananya ketika dia menganalisis ayat tentang istilah Islam dan iman, di mana dia kan mengetengahkan ayat-ayat yang berkenaan dengan iman dan Islam, dianalisis sama dia, kemudian dia mengurai dan menganalisanya sampai pada kesimpulan akhirnya itu sangat berbeda sekali dengan pemahaman mayoritas ulama klasik. Nah, seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan pada per chapter. Untuk selanjutnya yaitu metode istimbat hukum ala Syahrur. Nah, dalam melakukan istimbat hukum atau pengambilan keputusan terhadap suatu hukum, Syahrur itu menggunakan dua metode. Metode pertama ada namanya analisis linguistik saintifik. Metode ini digunakan terhadap ayat-ayat mutasyabihat yang memberikan informasi dan syariat dan isyarat ilmu pengetahuan. Nah, metode kedua ada yang namanya penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan oleh Syahrur ke dalam bentuk teori batas atau biasa kita kenal sebagai teori limit atau teori hudud. Nah, metode ini digunakan untuk membaca ayat-ayat muhkamat dengan tujuan besar agar kesucian teks tetap terjaga, tidak terlampaui batas-batas ketentuan Allah, namun sekaligus penafsir bisa sepenuhnya fleksibel dan dinamis dalam menggali penafsirannya. Jadi menurut Syahrur, ketika seorang penafsir ingin menafsirkan teks atau ayat Al-Quran, dia memiliki hak sepenuhnya dan hak yang fleksibel dan juga dinamis dalam menggali penafsirannya. Nah, hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, contohnya ya ketika ulama terdahulu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ya dipengaruhi oleh keadaan, situasi, dan kondisi yang terdahulu yang menurut Syahrur jika diimplementasikan di masa sekarang, masa modern ini sudah tidak sangat berlaku lagi. Makanya menurut Syahrur ya penafsir kontemporer memiliki hak sepenuhnya untuk menafsirkan ayat Al-Quran pada hari-hari ini gitu, tanpa dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan yang sudah terambil pada masa-masa terdahulu atau ketentuan-ketentuan yang sudah dicetuskan oleh ulama klasik seperti itu. Selanjutnya, menurut Syahrur, yang dikenal dengan jargon kiroah mu'asyiroh atau pembacaan kontemporer, Syahrur itu menolak gagasan kembali ke konteks sosiohistoris masa lalu. Nah, menurutnya para penafsir hari-hari ini itu bisa saja langsung masuk ke dalam teks dan mengambil kesimpulan dari era sekarang yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Syahrur juga berasumsi bahwa melakukan penafsiran terhadap kitab suci adalah hak setiap generasi. Jadi tidak harus terpaku terhadap ketentuan-ketentuan masa lalu. Tidak diperlukan upaya untuk memahami konteks penurunan ayat di masa lalu atau asbabun nuzulnya, karena makna akan turut berkembang sesuai dengan nalar keilmuan kontemporer. Syahrur menyatakan bahwa Al-Quran harus dipandang seolah-olah baru saja turun dan Nabi baru saja menyampaikannya kepada manusia. Nah, atas dasar inilah salah satunya nanti yang sangat mempengaruhi pemikiran Syahrur berbeda dengan pemikiran para ulama konvensional seperti itu. Selanjutnya tentang metode pertama atau metode linguistik saintifik yang digunakan Syahrur itu ternyata di dalamnya ada 3 asumsi dasar yang digunakan Syahrur dalam metode penafsirannya.
Yang pertama, Syahrur menerapkan prinsip anti-sinonimitas atau dalam bahasa Arab disebut ghair taroduf dalam teks Al-Quran. Syahrur meyakini bahwa tidak ada satu kata pun di dalam Al-Quran yang dapat diganti dengan kata lain tanpa merubah makna atau mengurangi kekuatan ungkapan dari bentuk linguistik ayat tersebut. Yang kedua, Syahrur menolak pendapat tentang atomisasi atau takdiyah. Bahkan dia menafsirkan masing-masing ayat Al-Quran berdasarkan asumsi bahwa masing-masing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam Alkitab. Metode yang kedua ini dinamakan metode intratekstualitas, dalam arti menggabungkan atau mengkomparasi seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap pencetusan ayat-ayat muhkamat versinya Syahrur nanti. Yang ketiga, Syahrur menetapkan prinsip lain milik Al-Jurjani dalam hal analisis puisi, yaitu apa yang disebut dengan komposisi al-nazm. Menurut Al-Jurjani, tidak ada unsur sekecil apapun dan yang tampak tidak penting sekalipun yang boleh diabaikan dalam komposisi puisi, karena bila mengabaikannya dalam kacamata Syahrur akan menyebabkan kesalahan fatal untuk memahami dan mengerti struktur maknanya atau tingkatan maknanya yang hadir dalam komposisinya. Dari sini berarti sebuah makna dapat benar-benar dipahami itu secara sempurna jika disertai dengan pemahaman sebuah komposisi kalimat secara keseluruhan. Jadi menurut Syahrur dalam asumsi yang ketiga, tidak ada yang boleh diabaikan dalam satu kesatuan makna dari suatu ayat. Jadi semua harus dipahami secara komprehensif seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam chapter pertama, yaitu pandangan Syahrur terhadap al-Islam dan al-Iman. Nah, konsep Islam dan iman yang dipaparkan oleh Syahrur itu dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, ada teori anti-sinonimitas atau dalam bahasa Arab disebut sebagai taroduf. Hal tersebut diadopsi oleh Syahrur dari teori linguistik modern Abu Ali Al-Farisi yang digunakannya dalam memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan dalam menafsirkan Al-Quran. Syahrur berasumsi bahwa melakukan penafsiran terhadap Al-Quran itu adalah hak setiap generasi. Jadi siapapun orang itu berhak untuk menafsirkan Al-Quran tanpa terkecuali. Nah, kemudian penafsiran Al-Quran itu juga dilakukan berdasarkan realitas tertentu pada masa generasi tersebut hidup ketika menafsirkan Al-Quran. Jadi menurut Syahrur, seseorang yang menafsirkan Al-Quran itu memiliki hak penuh untuk melihat atau memandang Al-Quran itu seperti apa, seperti itu. Jadi tidak harus dipengaruhi oleh teori-teori ataupun materi-materi yang sudah disampaikan sejak dulu, seperti itu. Nah, selanjutnya Syahrur menyatakan bahwa sebenarnya Islam dan iman adalah hal yang berbeda. Kedua hal tersebut tidaklah seperti yang terdapat pada mu'jam tafsir dan juga kitab-kitab usul terdahulu. Bahkan dalam pemahaman Syahrur, Islam itu dianggap lebih luas daripada iman. Demi menguatkan argumen Syahrur ini, dia memulai pembahasannya dengan mengajak pembaca untuk melihat kembali Al-Quran. Dia menekankan dalam membaca kitab suci itu hendaknya menggunakan pemahaman yang baru tanpa dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman terdahulu dalam konteks di mana masyarakat hidup dan tidak terjebak oleh masa lalu. Nah, hal ini itu disebut sebagai defamiliarisasi, yaitu adanya penolakan terhadap pemahaman-pemahaman terdahulu yang mempengaruhi pemahaman atau penafsiran ayat terhadap masa kini, seperti itu. Jadi menurut Syahrur ya hak penuh untuk setiap penafsir itu menafsirkan ayat dengan sesuai dengan pemahamannya dan tanpa dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman terdahulu, seperti itu. Oke, kemudian pandangan Syahrur terhadap iman dan Islam itu didasarkan pada beberapa ayat ya, dilihat dari beberapa ayat berikut. Yang pertama ada Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Nah, ayat ini itu mengindikasikan adanya komunitas laki-laki dan perempuan muslim serta komunitas laki-laki dan perempuan mukmin. Dalam ayat tersebut, kata muslim dan kata mukmin disambungkan menggunakan harful athof atau huruf
wawu yang bermakna dan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kata tersebut tidak sama. Jadi dalam pandangan Syahrur, Islam dan Muslim itu berbeda dengan iman dan mukmin karena adanya harful atof yang membedakan antara keduanya tadi, seperti itu. Yang kedua, dalam Quran surah At-Tahrim ayat 5. Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan muslim atau yang biasa disebut sebagai muslimat itu disifati dengan kata mukminat atau perempuan-perempuan yang beriman. Nah, dari dasar inilah Syahrur berpandangan bahwasanya perempuan muslimat itu disifati dengan mukminat, berarti perempuan muslimat itu ada yang tidak mukminat, seperti itu. Belum tentu perempuan yang mukminat itu juga muslimat dan yang muslimat belum tentu mukminat. Nah, atas dasar ini Syahrur berpandangan Islam dan iman itu berbeda, dua konteks yang berbeda. Yang ketiga ada Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Dalam ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW menolak pengakuan keimanan Arab Badui. Nabi justru menyuruh mereka untuk mengatakan aslamna, yang artinya kami telah berislam. Hal itu karena terjadi mereka mengakui beriman kepada Allah itu hanya di mulut saja, tidak dengan hati mereka. Maka dari ayat ini pengikraran keislaman itu hendaknya mendahului pengakuan keimanan, seperti itu. Jadi seperti di kalimat awal tadi kan, beriman itu hanya di mulut saja. Nah, Syahrur berpandangan bahwasanya pengikraran keislaman itu mendahului pengakuan keimanan seseorang. Oke, selanjutnya mengenai konsep iman, Syahrur juga mempunyai pandangan tersendiri yang berbeda dengan pemahaman mainstream yang selama ini diyakini oleh kebanyakan orang. Dalam pandangan mayoritas umat Islam, konsep iman adalah penekanan terhadap keyakinan atau iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, hari akhir, dan qada qadar yang seperti kita ketahui rukun iman ada 6 itu ya. Nah, tetapi menurut Syahrur, karena masalah kepercayaan kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh itu termasuk ke dalam konsep Islam, maka iman dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan juga kepercayaan terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, yang akan menuntun pengikutnya kepada pelaksanaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu apa? Al-Quran. Jadi itu menurut Syahrur. Nah, konsep iman tersebut Syahrur menyandarkannya kepada Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang dikemukakannya adalah Quran surah An-Nisa yang pertama ayat 136 tentang perintah Allah kepada orang-orang mukmin agar beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Yang kedua ada Quran surah Al-Hadid ayat 28, di mana Allah menjanjikan rahmat bagi yang beriman dan bertakwa kepada Rasulnya. Yang ketiga ada Quran surah Muhammad ayat 2, yaitu tentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang hak di sisi Allah, yaitu Al-Quran itu tadi. Nah, dari ayat-ayat tersebut Syahrur itu menyimpulkan bahwa terdapat dua macam iman atau dua macam kepercayaan dan dua macam golongan orang-orang yang beriman atau mukminun. Yang pertama, iman kepada Allah dan hari akhir yang menurut Syahrur tadi disebut sebagai Islam dan pelakunya disebut sebagai Muslim. Yang kedua, iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran yang disebut dengan iman sendiri dan pelakunya barulah disebut mukmin. Jadi menurut Syahrur, seorang Muslim itu bisa saja menjadi seorang mukmin atau tidak. Jadi seorang Muslim bisa disebut mukmin, tapi juga bisa tidak disebut mukmin. Artinya, untuk menjadi seorang muslim, seseorang itu cukup dengan mempercayai adanya Allah, hari akhir, dan cukup dengan beramal saleh. Nah, 3 itu saja. Ketika seseorang sudah melaksanakan 3 itu saja, maka menurut Syahrur sudah bisa disebut sebagai seorang muslim. Namun, setiap mukmin pasti juga disebut sebagai seorang muslim. Jadi, kalau mukmin sudah pasti muslim, tapi kalau muslim belum tentu mukmin. Itu according to Syahrur. Nah, sampai pada kesimpulan konstruksi rukun Islam versinya Syahrur, dia itu memberikan pandangannya bahwasanya sebenarnya rukun Islam itu cukup hanya ada 3 saja, tidak perlu ada 5, seperti itu ya. Nah,
Yaitu yang pertama ada percaya kepada wujud Allah, yang kedua ada percaya terhadap hari akhir, dan yang ketiga beramal soleh ya. Seperti yang saya bilang di pertama tadi, kalau seseorang itu sudah melaksanakan 3 rukun ini ya sudah bisa disebut sebagai seorang muslim. Itu versinya Syahrur tapi. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya rukun iman versi Muhammad Syahrur. Dari hasil pembacaannya terhadap Al-Quran, Syahrur itu menjelaskan bahwa rukun iman itu sebenarnya ada 7, nggak cuma ada 6 gitu. Pertama, kesaksian kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi adalah utusan Allah. Yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat wajib. Hal itu sebagai bentuk dzikir seorang mukmin kepada Allah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Dan yang keenam adalah bermusyawarah atau syuroh. Yang ketujuh ada berjihad. Jadi menurut Syahrur itu ditambahi berjihad ini ya. Dan juga bermusyawarah. Konstruksi rukun iman versinya Syahrur. Perbedaan rukun iman dan rukun Islam dalam pandangan Syahrur adalah antara fitrah dan tidak fitrah. Rukun iman sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu bersifat taklifi dan hanya dibebankan kepada umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan rukun Islam bersifat fitrah dan terlepas dari segala pembebanan bagi setiap muslim. Juga dalam rukun iman versi Syahrur itu terdapat pengajaran bahkan pemaksaan. Misalnya puasa, di mana pengikut Nabi Muhammad dituntut untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sedang manusia sendiri dengan nalurinya enggan menahan diri dari lapar dan haus, maka puasa itu tidak termasuk ke dalam rukun Islam. Itu versinya Syahrur. Oke, selanjutnya kita masuk ke chapter kedua, yaitu The Sunnah of the Prophet atau Sunnah Nabi dalam pandangan Syahrur. Jadi Syahrur itu mengungkapkan bahwasanya secara etimologi sunnah itu berasal dari kata sin dan nun, sunnah, yang arti dalam Mu'jamah Qayyis Lughohnya itu artinya mudah dan mengalir. Jadi secara etimologi mengidentifikasikan bahwa sunnah itu berarti sesuatu yang mudah menurut Syahrur dalam versinya. Nah, pengertian sunnah tersebut mengidentifikasikan pemikiran Syahrur bahwa sunnah itu terbagi jadi 2. Ada yang sunnah yang berhubungan dengan permasalahan hukum atau risalah, dan sunnah yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan. Itu menurut Syahrur. Kemudian klasifikasi sunnah menurut Syahrur berangkat dari hadis riwayat Imam Muslim nomor 7435. Syahrur berpandangan bahwasanya kodifikasi sunnah itu belum dilakukan pada masa Rasulullah, karena memang hadis ini tuh menceritakan bahwasanya sunnah belum dikodifikasi pada masa Rasulullah, melainkan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, Syahrur berpandangan bahwasanya kodifikasi itu dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, maka pastinya ada distorsi lah dalam jangka panjang yang sangat panjang itu, dari masa Rasul sampai dengan masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, karena adanya distorsi itu, menurut pandangan Syahrur ya sunnah itu harusnya diteliti terlebih dahulu keotentikannya. Pastinya kan dalam jangka waktu yang sangat panjang itu ada sunnah-sunnah yang tidak pure atau tidak murni yang langsung datang dari Nabi, melainkan sudah melalui mulut ke mulut para sahabat dan lain sebagainya. Nah, pandangan Syahrur terhadap para sahabat. Sebagai manusia biasa, para sahabat bisa saja berbuat hal positif dan negatif, karena tidak ada yang menjamin kemaksuman mereka. Oleh karena itu, menurut Syahrur, keadilan para sahabat itu perlu diteliti ulang. Syahrur juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber Islam yang berhak menetapkan perkara halal dan haram. Artinya, sunnah itu tidak memiliki hak prerogatif seperti Al-Quran dalam memutuskan hukum atau syariat yang ada di dalam Islam, seperti itu. Sekali lagi, ini menurut pandangan Syahrur ya teman-teman. Jadi bukan dari selanjutnya masuk ke dalam chapter ketiga, yaitu konsep wahyu atau revelation according to Syahrur. Ini singkat saja saya jelaskan. Syahrur memberikan makna yang berbeda dari masing-masing istilah Alkitab, Al-Furqan, Al-Quran, Az-Zikr, dan lain sebagainya. Bagi Syahrur, Alkitab ialah sebuah istilah umum bagi apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana tercakup di dalamnya itu ada Al-Quran,
Al-Quran, Al-Furqan, dan Az-Zikr. Berdasarkan ayatnya, ayat yang dianalisis Syahrur itu, Alkitab dibagi menjadi dua bagian. Ada kitab muhkam dan kitab mutasyabih. Kitab muhkam atau Sab'u Masani itu bersifat mutlak dan tetap atau qat'i subut. Sementara kitab mutasyabih itu bersifat relatif. Dengan kata lain, interpretasi makna kitab mutasyabih ini selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, fleksibel. Dengan ini, maka sebenarnya konsep kitab mutasyabih yang diajukan Syahrur merupakan aplikasi dari penerapan konsep triadik di mana segala hal akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan berjalannya zaman. Jadi menurut Syahrur, konsep wahyu itu diimplementasikan dalam kata Alkitab, di mana Alkitab sendiri itu dibagi menjadi dua, kitab muhkam dan kitab mutasyabih seperti yang selanjutnya kita masuk ke dalam chapter keempat, yaitu The Theory of Limit. Teori ini yang paling terkenal dari Muhammad Syahrur. Teori limit atau teori batas adalah sebuah teori sains dalam dunia matematika yang oleh Syahrur dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Quran. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, kemudian sampai dengan mencetuskan teori ini, Syahrur itu memiliki metodologinya sendiri dan beberapa pendekatan dalam mencetuskannya. Yang pertama, dia menggunakan pendekatan linguistik rasional atau ilmiah yang dipadukan dengan disiplin ilmu modern yang dikuasainya, yaitu disiplin ilmu teknik. Sementara kerangka metodologi yang digunakan Muhammad Syahrur adalah metode dekonstruksi tematik, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat lain yang senada. Syahrur juga memasukkan dimensi sains dalam pengkajian dan pengembangan keislamannya dengan memperkenalkan suatu teori baru yang lentur. Dan metode inilah yang kemudian melahirkan teori limit. Nah, teori limit ini awalnya itu dia mengadopsi dari pemikiran Isaac Newton yang merupakan teori sains atau ilmiah, tapi sama Syahrur digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, seperti itu. Nah, sebenarnya teori limit itu sudah ada sejak dulu. Nah, teori limit biasa disebut juga sebagai teori hudud ya. Nah, sejak dulu itu sudah dicetuskan teori hudud oleh ulama-ulama konvensional atau ulama-ulama klasik yang hasilnya itu sangat berbeda dengan teori hudud versinya Syahrur. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Yang pertama, dari teori hudud konvensional, objek atau penafsirannya hanya pada ayat-ayat yang diyakini qat'i dolalah. Jadi bukan yang zonni, hanya yang qat'i. Tapi kalau teori hududnya Syahrur, dia objek penafsirannya adalah ayat qat'i dolalah dan juga ayat-ayat zonni dolalah. Jadi tidak hanya yang qat'i tetapi juga yang zonni. Kemudian yang kedua, hanya berkaitan pada masalah ukubat atau ancaman hukuman saja. Itu versinya yang konvensional. Tapi kalau versi Syahrur tidak hanya berkaitan dengan masalah ukubat atau hukuman saja, tetapi berkaitan dengan masalah ketentuan hukum atau tasyriat juga. Nah, yang ketiga, penafsiran hudud konvensional itu bersifat rigid dan fix, tidak bisa ditambah ataupun dikurangi, ya udah paten, stagnan gitu loh, sehingga bersifat tekstual dan kurang dapat mengakomodir perkembangan zaman. Tetapi kalau hudud versinya Syahrur, itu penafsirannya bersifat elastis dan dinamis, selagi masih berada dalam wilayah hudul adna atau batas bawah dan hudul a'la atau batas atas, sehingga bisa bersifat kontekstual dan mampu mengakomodir perkembangan zaman. Yang keempat, tanpa melibatkan analisis matematis dalam penafsirannya. Yang punyanya Syahrur, penafsirannya itu menggunakan analisis matematik yang dibingkai dalam analisis linguistik yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya Syahrur itu dalam menafsirkan ayat atau teks, seperti yang sudah saya bilang di awal, itu memposisikan seorang pembaca harusnya melihat ayat atau teks itu seolah-olah baru, itu tidak harus dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman terdahulu. Itu yang dinamakan defamiliarisasi itu tadi. Nah, menurut Syahrur juga, ketika seorang penafsir dalam menafsirkan ayat itu, dia mempunyai hak secara penuh untuk melihat kondisi teks atau ayat yang didasarkan pada keadaan dan kondisinya penafsir pada saat itu. Jadi tidak terikat oleh
pemahaman-pemahaman terdahulu. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan bersifat elastis dan dinamis seperti itu. Nah, selanjutnya Syahrur itu membagi teori hudud ini ke dalam dua bagian. Yang pertama ada al-hudud fil ibadah atau batasan-batasan yang berkaitan dengan ibadah atau ritual murni yang dalam hal ini itu tidak ada medan ijtihadnya. Jadi sudah pasti itu gitu, tidak bisa diijtihadkan lagi. Yang kedua al-hudud fil ahkam atau batas-batas dalam hukum. Dalam hal ini Syahrur membaginya lagi menjadi 6 bagian. Selanjutnya menurut Syahrur, risalah Islam itu mengandung dua aspek gerakan. Yang pertama ada yang namanya gerakan konstan atau disebut al-istiqomah, dan yang kedua ada yang namanya gerakan dinamis atau biasa disebut al-hanifiyah. Nah, kedua gerakan ini yang menyebabkan ajaran Islam itu menjadi fleksibel. Kemudian hubungan antara al-istiqomah dan al-hanifiyah menurut Syahrur digambarkan seperti kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks. Nah, ini kurvanya bisa dilihat seperti ini. Pada kurva itu, sumbu X itu menggambarkan zaman, konteks, waktu, dan sejarah, sedangkan sumbu Y adalah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah atau hududullah. Dengan ungkapan lain, dinamika ijtihad, penetapan hukum, itu sesungguhnya berada di wilayah antara sumbu X dan sumbu Y, jadi di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah kurva Hanifiyah yang sejalan dengan sumbu X dan juga di tengah-tengah kurva sumbu Y atau kurva istiqomah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam 6 macam pembagian hudud fil ahkam versinya Syahrur. Jadi yang pertama ada dalam bentuk kurva seperti ini. Nah, ini disebut sebagai hudul a'la atau hanya memiliki batas maksimal atau batas atas saja, sehingga penetapan hukumnya itu tidak boleh melebihi batas maksimal, tetapi boleh di bawahnya. Nah, contohnya pada penetapan hukum kisos atau hukuman yang setimpal diatur dalam Quran surah Al-Baqarah 178 dan Al-Isra ayat 33. Jadi menurut Syahrur, hukuman kisos atau hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri itu merupakan batas maksimal atau batas atas. Hukum potong tangan itu batas atas. Jadi seorang hakim tidak boleh menetapkan hukuman di atas batas atas tersebut, tidak boleh menetapkan hukuman di atas potong tangan, misal potong tangan sama potong kaki. Nah, itu tidak boleh, tetapi boleh menetapkan hukum di bawahnya. Jadi situasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang objektif kisos tersebut. Artinya, jika dalam suatu negara itu belum menetapkan hukuman kisos atau hukuman potong tangan, maka tidak bisa juga negara tersebut disebut sebagai negara yang tidak islami, ya, karena mungkin saja di dalam negara tersebut ada suatu syubhat yang mengharuskan hukumannya itu di bawah hukuman maksimal seperti itu. Jadi boleh diganti dengan hukuman dengan menghilangkan fungsi tangannya untuk tidak mencuri lagi, misal dengan dipenjara. Kan kalau di dalam penjara pencurinya sudah tidak bisa mencuri. Nah, itu diperbolehkan menurut Syahrur karena itu masih di bawah batas maksimal. Yang kedua ada dalam bentuk parabola terbalik. Nah, di mana titik X itu merupakan titik balik minimum. Jadi ini disebut sebagai hudul adna, adalah sebuah posisi batas minimal. Jadi dalam posisi ini suatu keputusan hukum itu boleh dilakukan di atas batas minimal yang telah ditentukan dalam Al-Quran atau berada pada batas minimal tersebut, tetapi tidak boleh melampaui batas minimal itu. Nah, contoh penerapan pada hukum ayat Al-Quran yaitu pada konteks maharim atau perempuan yang haram untuk dinikahi, sebagaimana terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai dengan 33. Nah, dalam ayat An-Nisa ini dijelaskan bahwasanya ada beberapa perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Itu merupakan sebuah batas minimal perempuan tidak boleh dinikah. Namun demikian bisa jadi ada perempuan yang dilarang untuk dinikahi lebih dari yang disebutkan dalam ayat tersebut. Misalnya ada saudara
sepupu. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Hal ini dilarang karena ternyata ditemukan suatu penelitian bahwa pernikahan dengan saudara dekat itu seperti mengakibatkan keturunan yang cacat mental ataupun cacat fisik. Nah, jadi dalam konteks ini menikahi sepupu itu boleh dilarang ketika ternyata ditemukan suatu penelitian bahwa pernikahan dengan saudara dekat menyebabkan keturunan yang dan selanjutnya ada hadul a'la wal al adna ma'an. Jadi batas atas dan batas bawah secara bersamaan itu ada. Nah, jadi dalam penetapan hukum ini itu dilaksanakan di antara kedua batas tersebut, di antara batas minimal dan batas maksimal. Kurvanya bisa dilihat seperti ini. Nah, implementasinya bisa dalam konteks harta waris dan juga poligami di dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 14 yang menjelaskan hukum waris, dan tentang poligami dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Jadi tentang konteks hukum waris itu kan kita ketahui bahwasanya perempuan dan laki-laki itu pembagiannya adalah 1:2, 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Tetapi dalam konteks ini perempuan itu bisa mendapatkan hak waris itu lebih dari 1, tetapi tidak melebihi 2, tidak melebihi batas maksimalnya 2. Nah, jadi boleh perempuan itu dapat 1, 1/4, 1/2 dan lain sebagainya, tapi tidak boleh lebih dari 2. Nah, begitu juga dengan laki-laki, itu boleh mendapatkan kurang dari 2, tetapi minimalnya tidak kurang dari, batas minimalnya kan 1, jadi tidak kurang dari 1. Begitu juga dengan ayat tentang poligami. Jadi kan di sana disebutkan nikahilah perempuan 1, 2, 3 sampai dengan 4. Jadi laki-laki itu boleh menikahi perempuan, maksimalnya batas atasnya itu ada 4 perempuan, jadi tidak boleh lebih dari itu, dan batas minimalnya adalah 1. Adalah yang keempat, yaitu halah al-mustaqim atau posisi lurus. Dapat dilihat kurvanya seperti ini. Jadi dalam hukum keempat ini kondisi ayat itu tidak punya batas atas dan juga batas bawah, sehingga tidak ada alternatif lain dari hasil penerapan hukumnya selain yang sudah disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah, dengan ungkapan hukum itu tidak bisa berubah meskipun zaman telah berubah. Jadi hukumnya paten sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat. Contohnya pada penerapan hukum bagi pelaku zina yang diatur dalam Quran surah An-Nur ayat 2, bahwasanya pelaku zina laki-laki yang ghairu muhsan atau belum menikah dan perempuan yang perawan atau belum menikah juga, itu hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Nah, menurut Syahrur itu dalam kasus zina ini tuh tidak ada pilihan lain. Yang harus ditetapkan hukumnya ya sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat itu, yaitu hukum cambuk 100 kali. Karena menurut Syahrur itu dalam ayat ini itu seseorang tidak boleh menaruh rasa kasihan kepada para pelaku zina. Yang kelima, ada posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Jadi dapat dilihat dalam kurvanya itu batas maksimalnya di sini disimbolkan dengan garis lurus ke atas tanpa menyentuh dengan batas minimal sama sekali. Nah, posisi batas maksimal ini cenderung mendekat tanpa persentuhan sama sekali, kecuali pada daerah yang tak terhingga. Jika diaplikasikan dalam ayat hudud, contohnya adalah fenomena hubungan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya itu berawal dari hubungan biasa sebelum sampai hubungan fisik yang hanya cuma tatap-tatapan aja, kemudian mulai dengan berani hubungan fisik, saling menyentuh, memeluk dan lain sebagainya, sampai dengan batas atasnya atau batas maksimalnya adalah melakukan perzinahan atau hubungan suami istri di luar nikah, seperti itu. Nah, garis mustaqim atau garis lurus ini merupakan memiliki batas minimal dan maksimal yang hanya ditandai dengan satu titik garis lurus saja. Nah, garis lurus itulah yang ditetapkan oleh Allah sebagai batas maksimal, yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, yang zina itu tadi. Nah, itulah sebabnya mengapa di dalam Al-Quran itu redaksinya kan wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, ini merupakan sebuah isyarat pendekatannya tersebut jika diteruskan
dan akan menjerumuskan laki-laki dan perempuan itu ke dalam batas maksimal, ke dalam larangan Allah, yaitu terhadap yang terakhir zina. atau Jadi yang seperti keenam, yaitu ada posisi batas maksimal positif dan tidak boleh dilampaui. Kemudian posisi batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Bisa dilihat kurvanya seperti ini. Jadi aplikasi posisi ini itu dapat dilihat dalam masalah riba dan juga zakat. Nah, dalam masalah riba itu sebagai batas maksimal positif. Jadi ribanya kalau 0 itu batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar. Yang tidak boleh dilanggar maksudnya tidak boleh riba di atas 0 gitu loh. Riba berlipat-lipat ganda. Nah, itu tidak boleh, dilarang. Kemudian untuk batas minimalnya ada zakat yang boleh dilampaui, artinya jika zakat kan dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau mau mengeluarkan zakat di atas 2,5% itu diperbolehkan, dan hal ini itu menjadi selanjutnya sedekah. kita Masuk ke contoh penerapan teori limit pada kasus pakaian perempuan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya konsep menutup aurat bagi perempuan itu sudah diatur di dalam Al-Quran sedemikian rupa di dalam beberapa surah dan ayat Al-Quran. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwasanya menurut Syahrur, konsep penutup aurat ini ada kaitannya dengan kata al-libas dan juga al-hijab, yang mana sama-sama menjelaskan tentang tudung atau sesuatu yang menutupi seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwasanya Syahrur ini konsisten dengan metode yang dia pakai di awal, yaitu tidak adanya sinonimitas atau istilah yang menyamakan istilah satu dengan istilah yang lainnya seperti itu. Nah, yang pertama, ayat yang mengatur tentang hijab itu ada pada Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Kemudian ada dalam ayat kedua Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Dan yang terakhir ada tentang kerudung atau himar dan juga perhiasan wanita, yaitu Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, Quran surah Al-Ahzab ayat 53 ini menjelaskan mengenai hijab, jilbab, dan juga kerudung. Namun menurut Syahrur, penjelasan terhadap tiga hal tersebut sangatlah terbatas di dalam ayat ini. Kemudian Al-Ahzab ayat 59 itu merupakan perintah atau tentang jilbab yang ditujukan kepada istri Rasulullah dan juga istri orang-orang yang beriman. Dan selanjutnya ada Quran surah An-Nur ayat 31, yaitu tentang kerudung atau khimar, di mana di dalam Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31 itu dijelaskan bahwasanya yang seharusnya diperintahkan untuk menjauhi perbuatan zina itu dari pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Jadi tidak hanya dari perempuan saja yang disuruh untuk menutupkan aurat sehingga dapat terhindar dari perbuatan zina, tetapi juga dari pihak laki-laki saja, yaitu disarankan untuk menundukkan pandangan. Nah, dari pihak perempuan disarankan untuk senantiasa menutup seluruh aurat yang ada di tubuhnya, seperti itu. Nah, tubuh dari perempuan itu sendiri menurut Syahrur itu memiliki dua bagian, yaitu yang bagian alami yang sudah terbuka secara alami dan bagian yang tidak tampak secara alami atau bagian yang tersembunyi. Nah, bagian yang tersembunyi ini biasa disebut sebagai al-juyub. Nah, menurut Syahrur, al-juyub itu merupakan bagian dari tubuh wanita di mana, mohon maaf sebelumnya, antara dua payudara, kemudian bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan, dan juga pantat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya al-juyub itu adalah sesuatu yang memiliki katup. Jadi ya sangat relevan dengan yang saya jelaskan sebelumnya ini tadi. Nah, menurut Syahrur, bagian inilah yang disebut al-juyub inilah merupakan batas minimal yang harus ditutupi oleh wanita gitu. Disebut sebagai al-had al-adna. Nah, sedangkan dalam konteks lain, konsep aurat wanita itu dalam pemahaman konvensional ya ini disebutkan bahwasanya aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Nah, itu yang wajib ditutupi oleh
wanita, seperti pemahaman kita selama ini seperti itu. Tapi kalau menurut Syahrur, yang wajib ditutupi dan termasuk aurat, batas minimalnya adalah al-juyub itu tadi. Jadi bagian yang menutupi al-juyub itu sudah dikatakan batas minimal. Jadi menurut Syahrur, seorang wanita yang hanya menggunakan, mohon maaf, bikini yang menutupi al-juyub bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah termasuk batas minimal wanita menutupi aurat. Jadi sudah dibilang menutupi aurat seperti itu, sudah memenuhi batas minimal. Nah, hal inilah yang menjadi titik kontroversi yang sangat berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Jadi, mungkin banyak orang yang bilang bahwasanya pemikiran Syahrur salah satunya yang ini tuh sangat liberal sekali karena berbeda dengan pemahaman kontekstual ulama klasik yang konvensional seperti itu. Nah, di sini juga sudah saya sebutkan bahkan di mana batas atau hudud menurut Syahrur dalam konteks pakaian perempuan maksimalnya yaitu menutup seluruh bagian tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Jadi batas maksimalnya menurut Syahrur itu adalah ketika seorang wanita sudah menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi seseorang yang menutupi wajahnya, mohon maaf sebelumnya, dengan menggunakan burda ataupun cadar, nah itu juga dianggap Syahrur keluar dari batas yang sudah ditentukan. Jadi juga salah, tidak sesuai dengan syariat seperti itu. Nah, batas minimalnya yaitu menutupi bagian juyub atau bagian daerah dada yang terbuka, bawah ketiak, kemaluan dan juga pantat. Seperti itu. Antara batas minimal dan batas maksimal, pergeseran antara batas minimal dan maksimal berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Ya, disesuaikan dengan sikon dan juga adat dan kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Kemudian dikatakan keluar dari batas itu ketika terlihat telanjang bulat tanpa sehelai benang pun di hadapan seluruh mahramnya termasuk baalnya dan memperlihatkan daerah intim bagian atas di hadapan semua orang serta menutup seluruh badan termasuk wajah dan kedua telapak tangan itu juga dikatakan keluar dari batasnya. Jadi seperti itu. Konsep kita masuk ke dalam chapter kelima yaitu tentang Women and Islamic Law. Jadi pada bab ini membahas tentang kesetaraan gender menurut versinya Syahrur. Nah, dalam metodologi yang digunakannya dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kesetaraan gender itu salah satunya juga menggunakan metode hermeneutika Muhammad Syahrur, di mana di dalam hermeneutikanya ada pendekatan penidakbiasaan yaitu defamiliarisasi yang seperti saya jelaskan di awal tadi, yaitu model pembacaan teks-teks Al-Quran dengan tidak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran terdahulu seperti itu. Nah, teori hermeneutiknya Syahrur sendiri di dalam bukunya ini dijelaskan ada dua, yaitu teori linguistik dan teori batas. Teori linguistik yaitu penekanan pada aspek filologi atau kebahasaan yang seperti digunakan Syahrur juga untuk menafsirkan ayat-ayat pada review-review di chapter-chapter awal. Kemudian teori batas yaitu teori limit yang seperti chapter keempat yang saya jelaskan tadi. Nah, konsep gender dalam Islam ala Syahrur itu memandang bahwasanya permasalahan hukum yang menjadi suatu perdebatan dalam diskursus keislaman dan hukum yang berkaitan dengan perempuan. Jadi dalam memahami hukum Islam tentang perempuan, Syahrur itu menyamakannya dengan hukum Islam tentang perbudakan. Oleh karena itu, menurut Syahrur, perjuangan emansipasi bagi kaum perempuan harus terus dilaksanakan sehingga tidak ada lagi penindasan terhadap perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam buku ini ada 4 sub yang dijelaskan mengenai kesetaraan gender. Yang pertama ada laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga. Yang kedua ada hak kerja bagi perempuan. Yang ketiga hak perempuan di ruang publik politik. Dan yang terakhir hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Nah,
Yang pertama, laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga. Jadi dalam konteks keluarga menurut Syahrur itu hubungan antara laki-laki dan perempuan ada dua. Hubungan emosional yang bersifat perasaan dan yang kedua hubungan ekonomi yang terjalin secara objektif. Nah, hubungan emosional yang bersifat perasaan itu ya pastinya didasarkan dengan rasa cinta dan kasih sayang seperti itu. Jadi kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki potensi perasaan dan kecenderungan yang sama. Jadi mereka memiliki perasaan cinta dan kasih sayang terhadap sesamanya itu yang sama. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya, setara. Jadi menurut Syahrul juga, perempuan bukan barang yang bisa dimiliki laki-laki, begitu juga sebaliknya. Laki-laki juga bukan sebuah barang yang bisa dimiliki oleh perempuan. Jadi kedua-duanya memiliki keadaan yang setara dalam persoalan rasa atau perasaan. Yang kedua, hubungan ekonomi yang terjalin secara objektif dan konsekuensinya hubungan sosial yang terjadi dan tidak terpisah darinya. Hal ini didasarkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 34. Dalam konteks relasi gender antara laki-laki dan perempuan yang kaitannya dengan hubungan kekeluargaan, Syahrul itu bergerak lebih jauh dengan berpandangan bahwa ketika seorang istri itu berhasil meniti karir yang memungkinkan penghasilannya itu lebih besar daripada suaminya, maka dia bisa disebut sebagai qawwamah atau sebagai pemimpin dalam bidang ekonomi keluarga. Namun dalam bidang yang lain yang tetap membutuhkan kekuatan fisik, ya qawwamahnya tetap sang laki-laki karena memang pada dasarnya kan perempuan fisiknya lebih lemah daripada laki-laki. Namun kalau dalam ekonomi istrinya jauh lebih berpendapatan lebih besar daripada laki-lakinya, ya bisa dibilang perempuan itu adalah qawwamah dalam bidang ekonomi. Tapi kalau dalam bidang yang lain tetap qawwamahnya laki-laki. Itu menurut Syahrul. Kemudian yang kedua, hak kerja bagi perempuan. Nah, secara syariat kan perempuan tidak diperkenankan untuk bekerja dalam bidang apapun. Jadi kodratnya perempuan ya di rumah, mengurus anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, melayani suami dan lain sebagainya. Nah, saat ini menurut Syahrul itu perempuan telah banyak memiliki peran sosial di ruang publik yang setara dengan laki-laki. Dalam hal ini Syahrul itu mengklarifikasikan ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa ada dua penghalang bagi perempuan ketika bekerja. Yang pertama, di mana dunia kerja itu meniscayakan pencampuran antara laki-laki dan perempuan, dan yang kedua, terdapat sejumlah pekerjaan yang karena tingkat kesulitannya yang tinggi menjadikan perempuan sulit melakukannya. Jadi menurut Syahrul ya untuk zaman sekarang ini perempuan juga sudah biasa, menjadi hal biasa ketika dia harus bekerja. Namun dia mengklarifikasikan lagi bahwasanya ada ketidakmungkinan perempuan itu dalam bekerja. Yang pertama yaitu ya pencampuran antara laki-laki dan perempuan dan juga pekerjaan yang sulit dijangkau oleh perempuan. Nah, yang ketiga, hak perempuan di ruang politik, di ruang publik politik. Nah, sesungguhnya hak perempuan dalam terlibat aktivitas politik itu menurut Syahrul adalah hak pertama yang diberikan Islam secara langsung kepada perempuan. Dalam usahanya untuk membebaskan perempuan dari belenggu sistem patriarki, Islam mengawalinya dengan memberikan hak-hak politik ini. Nah, perempuan memiliki hak dan kapasitas yang seimbang dengan laki-laki dalam berpolitik. Contohnya, nah ini dalam pandangan Syahrul, itu contohnya dicontohkan Sumayyah yang juga waktu itu ikut hijrah menuju Habasyah dan Yastrib dan juga menjadi pengikut Baiat Aqobah pertama dan kedua. Nah, dalam hal ini kan Sumayyah dianggap seorang perempuan yang pada waktu itu perempuan yang sudah ikut dalam kegiatan berpolitik pada saat itu gitu loh, hijrah ke Habasyah dan juga mengikuti perjanjian Aqobah pertama dan kedua. Nah, itu kan suatu perwujudan bahwasanya perempuan juga terlibat langsung dalam hal politik bahkan sejak zaman Nabi seperti itu. Nah, yang selanjutnya hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Dalam Islam, relasi gender antara laki-laki dan perempuan itu dapat dilihat dari dua tataran perspektif yang saling berlawanan. Yang pertama, wilayah batas-batas hukum Allah, yaitu halal dan haram yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu batasan zina. Yang kedua, hubungan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya hubungan seksual.
Oke, kita masuk ke kesimpulan kesetaraan gender menurut Syahrur. Yang pertama, jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan tidak hanya didasarkan atas sifat komplementer atau sifat saling melengkapi saja, tetapi juga dapat menggantikan perannya. Misalnya, ketika perempuan dapat berkarir atau bekerja, maka seorang istri itu dapat menjadi pemimpin atau qawamah dalam hal ekonomi keluarga. Begitupun dengan hal-hal yang lainnya. Yang kedua, perempuan itu memiliki hak kerja yang sama dengan laki-laki dalam semua bidang pekerjaan di ruang publik. Boleh dilakukan oleh perempuan itu selama dia mampu dan dapat menjalankannya tanpa ada intervensi atau dihalangi oleh laki-laki. Yang ketiga, perempuan juga memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki di ranah pemerintahan. Sekalipun itu juga perempuan menjadi hakim ataupun perumus undang-undang. Dalam konteks ini, peranan perempuan itu setara dengan laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan yang keempat, hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum, bahwa perihal hubungan ini tergantung konteks dan waktu tertentu. Setiap wilayah atau negara memiliki aturan dan norma dan budaya masing-masing yang pastinya berbeda perihal hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga hukum dan aturannya pun dipasrahkan secara langsung kepada otoritas daerah setempat. Kita masuk ke dalam kritik terhadap pemikiran Syahrur versi saya sendiri. Jadi teori hudud atau limit yang paling terkenal dari Syahrur itu kan mempunyai kontribusi yang besar bagi perkembangan metodologi penafsiran Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Nah, menurut saya yang pertama itu dengan adanya teori limit Syahrur telah berhasil melakukan pergeseran paradigma atau shifting paradigm yang sangat fundamental di bidang fikih. Contohnya adalah dalam pemahaman mengenai hudud. Tapi menurut saya setidaknya tetap ada ijtihad yang selanjutnya untuk menentukan apakah memang teori ini tuh benar-benar layak digunakan di era sekarang ini, meskipun banyak juga yang menyatakan bahwasanya ya ini sangat relevan dan kiranya memang pantas untuk digunakan seperti itu. Yang kedua, teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas minimum al-hadul adna dan juga batas maksimum atau al-hadul a'la dalam menjalankan hukum Allah. Dengan demikian, hukum itu bersifat elastis, dinamis, dan fleksibel. Yang ketiga, dengan teori limitnya, Syahrur telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, utamanya terhadap ayat-ayat hudud yang selama ini diklaim sebagai ayat muhkamat yang bersifat pasti dan hanya mengandung penafsiran tunggal. Yang keempat, dengan teori limit, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam itu memang benar-benar merupakan ajaran yang relevan dan fleksibel untuk tiap ruang dan waktu. Jadi di samping menuai banyak kontroversi pemikiran dari Syahrur ini dan banyak juga yang menganggapnya liberal, menurut saya selaku preview, jadi pemikiran Syahrur ini juga ada sisi positifnya, yaitu adanya suatu keinginan dari Syahrur sendiri untuk membuktikan bahwasanya ajaran Islam yang terkandung di dalam kitab sucinya itu memang benar-benar relevan dan sangat cocok sesuai dengan perkembangan zaman, bisa digunakan pada zaman apapun, bahkan dari dulu sampai dengan sekarang, seperti itu. Nah, pendek kata, metode ijtihad secara konseptual dan adaptif dalam teori limitnya Syahrur ini merupakan new paradigm atau paradigma baru yang memberikan ruang gerak yang dinamis, kreatif, serta dialektis, di mana yang penting produk hukum itu masih pada wilayah antara batas atas dan batas bawah gitu loh, dan tidak melanggar hududullah, meskipun dia banyak melahirkan pandangan-pandangan baru. Bagi Syahrur, konsep ijtihad hanya berlaku dalam masalah hukum yang telah disebutkan dalam teks Al-Quran yang di dalamnya memuat hududullah, sementara untuk ijtihad itu tidak berlaku untuk ayat-ayat yang berisi asyair atau ayat yang mengatur tentang ritual ibadah. Nah, kebebasan ruang ijtihad ini oleh Syahrur itu dianalogikan seperti permainan sepak bola, di mana para pemain sepak bola itu dapat bermain dengan bebas untuk memasukkan bola ke gawang lawan selagi mereka berada di batas-batas waktu dan lapangan yang sudah ditentukan. Nah, ilustrasi ini tuh
Menurut saya, selaku preview sangat menarik, sebab dengan begitu hukum Islam dimungkinkan untuk berkembang dan bergerak secara dinamis, tetapi tetap dalam batas-batas hududullah gitu loh, yakni antara wilayah hudul adna dan juga hudul a'la. Jadi mungkin seperti itu pendapat saya selaku preview. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kritik yang membangun sangat saya perlukan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.